Jongos sekarang stigmanya apa? Pro judi online. Finally, war is over. Akhirnya kita akan melihat Budi Ari mundur jadi menteri, bahkan berpotensi di penjara. Karena Dari awal feeling gue udah nggak enak sama menteri satu ini. Ada aja terobosannya. Mulai dari bocorin data kita, ngurus kominfo nggak becus, sampai keceplosan dengan nada ancaman. Kalau kalah 2024, bisa masuk penjara semuanya. Gitu amat Pak, cari jabatan. Ngemis banget ya, seolah punya kekuasaan karena memegang rahasia negara. Jadi nggak usah kaget lah ya disebut Ketum Projol, Ketua Umum Pro Judi Online. Yap, sepertinya Budi Ari memang betul-betul mengalami nasib sial setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Terkait kasus judul ini, tentu Budi Ari dibuat tegang saat ini. Dan bahkan terancam tidak menjabat lagi sebagai menteri dan juga terancam dikerangken atau berbaju orange. Nah, ini sangat menarik. Mudah-mudahan saja proses yang akan dilalui oleh Budi Ari bisa berjalan dengan baik dan penegak hukum bisa mengadili secara adil, betul-betul adil, dan tidak lagi bisa diintervensi oleh kekuasaan maupun Pak Mulyono. Nah sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut bagaimana komentar-komentar dari netizen, Miss Julid dan kawan-kawan yang lagi dan lagi Budi Ari ditelanjangi habis-habisan. Langsung saja ke videonya. Miss Julid, ajar Miss. Prajongos sekarang stigmanya apa? Pro judi online. Budi Ari. Orang yang pendukung Jokowi 2024 pasti paham. 2014 pasti paham siapa Budi Ari. Budi Ari dulu itu berteman ya, maksudnya gabung Projo itu didampingin sama Tony. Siapakah Tony? Tony pendukung Jokowi juga. Saya mengenal dulu waktu 2014 kan kita suka ya begitulah teriak-teriak bareng mendukung Jokowi, ya kan? Kang. Sekarang Tony diangkat sama Budi Ari menjadi wakil di Komdi, di Kominfo. Kalau nggak tahu Komdit, Kominfo. Menjadi wakil Budi Ari. Siapakah Tony? Ya sekarang ditangkap. Ya kan? Masa? Wakilnya aja yang ditangkap? Masa anunya nggak ditangkap? Presiden Prabowo, ingat pidato Anda, ya kan? Pidato Anda apa? Saya akan mengejar sampai Antartika. Depan Anda itu loh, selesaikan dulu. Nggak usah jauh-jauh ke Antartika, ya kan? Depan matamu tiap hari ketemu. Coba dong, berani ndak? Itu aja intinya. Berani ndak? Jangan beraninya, ya kan? Ini kan lagi menggebrak nih, mencari elektabilitasnya sampai 100 hari. Kalau Presiden Prabowo mampu memeriksa di depan matanya, bukan ke Antartika. Selamat. finally, war is over. Akhirnya kita akan melihat Budi Ari mundur jadi menteri, bahkan berpotensi di penjara karena terlibat dalam perlindungan kasus judi online. Mas Budi, setelah urat malu Anda putus, ngurus Kominfo nggak begitu becus, pusat data kita bocor berhari-hari, dan masih sempet-sempetnya jilat-jilat Jokowi, dan nggak mau mundur-mundur jadi menteri. Sekarang akhirnya Anda kena karmanya juga.
Ya, breaking newsnya adalah ada 16 orang yang ditersangkakan karena dianggap melindungi judi online. Dan 12 diantaranya adalah pegawai Komdigi atau Kominfo zamannya Budi Ari. Jadi pegawai-pegawai Komdigi ini melindungi 1000 lebih situs judi online. Dengan satu situs, mereka pala kalau nggak mau di take down harus bayar 8,5 juta rupiah. Dan dalam 1 bulan mereka bisa dapat 8,5 miliar. Ngeri. Gila udah sakit. Bertebaran di X bahwa pegawai-pegawai Komdigi ini hidup super mewah. Kalau ke kantor nih, gayanya hedon, gayanya tengil. Biasalah, OKB orang kaya baru. Bangga banget ya mereka. Padahal duitnya duit haram, bukan duit halal. 600 triliun loh kerugian negara gara-gara judi online. Ada orang yang bunuh diri, keluarga yang bercerai, jadi kriminal gara-gara judi online. Dan mereka bangga, kaya karena uang-uang haram ini. Chaos. Buat Budi Ari lo mau alasan apa lagi? Mau bilang gak kenal? Gak bisa, patah. Lo aja pernah datang ke nikahan salah satu mereka yang akhirnya ditangkap oleh kepolisian sekarang. Lo mau bilang gak terlibat? Gak bisa juga, patah. Beredar berita kalau pegawai ini adalah staf ahli di bawah kementerian yang mana di bawah Budi Ari langsung. Bahkan katanya ada setoran untuk dikasih ke atas. Pantas aja Budi Ari pernah bilang di Total Politik keceplosan sih katanya. Kalau 2024 sampai kalah pemilu udah masuk penjara semua. Iyalah masuk penjara. Orang lu aja tukang ngolah uang rakyat. Masa nih ya kerja cuma jadi ketum projo tapi harta kekayaan bisa 100 miliar. Apa coba logikanya? Cuma ngurus relawan Jokowi duitnya sebanyak itu. Dan gaya Budi Ari ini sama. Kalau misalnya mau dipecat selalu ngancam akan bongkar rahasia negara. Kalau nggak dapat posisi bilangnya mau bubarin projo sampai kemudian akhirnya dapat wakil menteri waktu itu. Klasik. Udahlah, cukup sudah Budi Ari di politik Indonesia. Pak Prabowo nggak worth it pertahanin Budi Ari, menteri titipannya Mulyono yang cuma jadi ketum projo. Lagian apa sih projo itu? Pro judi online ya? Dari awal feeling gue udah nggak enak sama menteri satu ini. Ada aja terobosannya. Mulai dari bocorin data kita, ngurus Kominfo nggak becus, sampai keceplosan dengan nada ancaman. Kalau kalah 2024, bisa masuk penjara semuanya. Gitu amat Pak, cari jabatan. Ngemis banget ya, seolah punya kekuasaan karena memegang rahasia negara. Jadi nggak usah kaget lah ya disebut ketum projo, ketua umum pro judi online. Bahkan berpotensi dipenjarakan. Karena selama ini dia yang memayungi situs judi online. Nggak punya urap, malu sih ini. Udah didesak mundur, kagak mundur-mundur juga jadi menteri. Sampai jilat-jilat kayak Pak Jokowi. Akhirnya kena batunya juga. Jadi ada 16 orang tersangka dan 12 orang dari pegawai Komdigi. Yang harusnya paling depan yang memberantas judi online. Tapi malah dilindungi sama mereka. Asal bayar upeti 8,5 juta. Dikali 1000 website, sebulan udah dapat 8,5 miliar. Jadi nggak usah kaget, tikus-tikus negara ini pada hidup hedon. Uang haram gitu lah. Gak usah peduli kerugian negara capai 600 triliun. Kalahkan anggaran prioritas negara. Mau orangnya bundir, keluarganya tercerai berai, bahkan jadi kriminal gara-gara kalah judi online. Karena yang disasar memang kalangan menengah ke bawah. Yang mencoba peruntungan kayak instan. Yang ada malah tertekan. Yuk jadi masyarakat yang cerdas, jangan blow on. Gak ada yang janjiin lu kaya dari judi online. Lu cuma dikasih menang sekali buat depo lagi dan lagi. Jadi yang diperkaya siapa? Nih lihat tuh. Jadi jangan kaget penghasilan mereka miliaran, ratusan juta karena melindungi situs ini dan juga para bandar. Dan uang itu nggak berputar di Indonesia karena situs tersebut berasal dari negara lain seperti Thailand, Vietnam dan lain-lain. Segitu buntunya buat cari rezeki halal. Mending baca deh buku gua. Gua kasih tips di sini biar kaya dengan cara yang bener. Terlihat terhormat mungkin iya karena lu kaya. Tapi kehormatan nggak bisa lu beli bos. Koreksi kalau benar. Share videonya. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira cukup cerdas apa yang menjadi penyampaiannya. Dan juga Budi Ari dibongkar boroknya habis-habisan. Dan kita sudah cukup tahu bahwa betapa buruknya Budi Ari diberi kepercayaan pada Pak Jokowi. Dan kita harus sadari bahwa semua ini terjadi, semua kegaduhan ini terjadi dimulai dari Pak Jokowi atau Pak Mulyono yang mempercayakan orang-orang yang tidak mempunyai kualitas dalam menjalankan tugas untuk menjadi seorang menteri seperti Budi Ari ini. Budi Ari hanya memanfaatkan kedudukan sebagai menteri untuk memperkaya dirinya, sehingga apa yang sebenarnya menjadi tugasnya untuk memberantas para judol-judol
Yang ada Budi Ari melakukan sebaliknya, yaitu bagaimana agar bisa menjaga mereka dan menambah pundi-pundi kekayaan buat Budi Ari atau setiap bulannya ada setoran dari para situs-situs judul ini. Nah, kemudian kita berharap bagaimana agar bisa Budi Ari ini diproses secara adil sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Prabowo terkait dengan hukum yang akan diperkuat pada saat beliau menjadi sebagai presiden. Dan semua ini kita nantikan sebagai rakyat Indonesia, kita berharap penuh. Karena kita tahu sendiri bahwa kebanyakan orang-orang yang rusak, orang yang mempunyai permasalahan ada di dalam kabinetnya Pak Prabowo atau bahkan dijadikan sebagai menteri oleh Pak Prabowo. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.